Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Video kali ini kita tuh akan membahas tentang CPU cooler, yaitu Aerocool Mirage 5. Kalau kalian penasaran gimana sih bentukan dan juga performa dari CPU cooler ini, bagi kalian yang baru datang pertama kali di channel ini, channel itu membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi, seperti part-part PC, gaming peripheral, monitor, dan gear-gear kamera ataupun lighting. So, sebelum kita membahasnya, kita intro dulu. Nah, CPU cooler yang akan kita bahas kali ini itu dari Aerocool. Pastinya kalian tuh sudah melihat CPU cooler ini beredar di pasaran, dan kalian tuh masih ragu untuk membeli cooler ini. Mungkin karena bentuknya yang aneh. Gue pun sama ya mikirnya kayak gitu. Ini masuk ke air cooler atau IO water cooling. Karena kalau masuk ke air cooler itu seharusnya ada fan yang gede agar dia tuh bisa mendinginkan si heatsinknya. Tapi pas gue lihat dari foto, itu nggak ada namanya fan di CPU cooler ini. Sempat mikir juga, cara ngedingininnya itu pakai apa? Fan nggak ada, selang-selang pun itu nggak ada. Daripada bingung-bingung, kita langsung aja apa isi dari box Aerocool Mirage 5. Kelengkapannya itu ada satu buah CPU cooler dari Aerocool Mirage 5, ada manual book, ada kabel RGB 3 pin, ada bracket untuk Intel dan juga AMD. Kalau kalian bingung cara masangnya, itu gampang banget. Kalian tinggal liatin aja video ini sampai habis, atau bisa lihat manual booknya. Kita mulai bahas untuk desain dari Aerocool Mirage 5 ini. Untuk desainnya, menurut gue ini bener-bener unik banget, dan beda dari yang lain. Hadir tanpa adanya fan seperti pada umumnya. Tapi kalau kalian perhatiin bener-bener, di dalam heatsinknya ini terdapat sebuah fan yang berukuran kecil. Tapi dia ini modelnya memanjang ke atas, dan Aerocool sendiri mengklaim bahwa fan seperti ini akan lebih efektif meredam panas dari prosesor. Bentuknya pun menyerupai kayak mesin yang ada di pesawat. Tapi perlu digarisbawahi, kalau prosesornya itu hanya untuk kelas menengah aja. Jangan sampai kalian itu pakai CPU cooler ini untuk Intel i9 ataupun Ryzen 9 yang memiliki TDP cukup tinggi. CPU cooler ini memiliki heatsink yang cukup tinggi dari bawah sampai ke atas yang memiliki ketinggian 8,5 cm. Itu hanya untuk heatsinknya aja. Kalau untuk keseluruhannya, dia memiliki tinggi 14 cm, memiliki lebarnya itu 9,5 cm. Heatsinknya ini dia berwarna full black sampai dengan bagian heat pipe-nya. Yang menurut gue ini sih keren. Yang biasanya di bagian heat pipe itu berwarna silver. Nah, untuk bagian heat pipe ini memiliki namanya HCTT atau Heat Core Touch Technology. Dia ini memiliki 5 buah heat pipe di masing-masing sisinya, sehingga memiliki 10 buah heat pipes, dan semakin banyak heat pipes itu semakin dingin. Karena heat pipes ini dia itu menyalurkan panas dari prosesor ke arah heatsink dan didinginkan oleh fan yang ada di dalam cooler ini. Jadi seperti itulah cara kerja CPU cooler ini. Kalau tulisan Aerocool ini terbalik, kalian itu tinggal copot untuk bagian atasnya, itu mudah banget. Dan tinggal diputar sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Oke, untuk pemasangannya itu gampang banget. Pasang aja baut bracket CPU coolernya ini di bagian bawah dekat heatsink ke 4 sisinya. Karena gue memakai AMD, jadi tinggal pakai aja bracketnya yang seperti ini. Selanjutnya tinggal pasang baut ke bracket mountingnya. Sesuaiin aja sama kalian itu pakai Intel ataupun AMD. Nah, kalau di video ini gue memakai AMD. Jadi bracketnya yang seperti ini, itu ada tulisan untuk AMD. Nah, setelah itu baut yang kecil dan juga klip yang berwarna hitam. Setelah itu kalian langsung aja pasang ke bagian belakang dari motherboard kalian. Nah, langkah selanjutnya itu tinggal pasang aja baut ke 4 sisinya. Jangan lupa untuk pasang kabel CPU fan dan juga kabel 3 pin ARGB-nya. Tapi sebelumnya kalian itu harus lepas terlebih dahulu plastik yang ada di bagian atasnya. Untuk di bagian atasnya ini dia memiliki RGB yang berlogo Aerocool. Yang ini sih keren banget ya, karena beda aja gitu dari yang lain. Untuk spesifikasi Aerocool Mirage 5, base materialnya ini menggunakan aluminium block HCTT Heat Core Touch Technology. Film materialnya ini aluminium, memiliki TDP 150 watt, yang sudah mendukung soket Intel terbarunya LGA 1200, dan untuk AMD bisa sampai soket AM4. Untuk bagian fan speed, ini bisa mencapai 1500 sampai dengan 3000 RPM.
memiliki power konsumsi dayanya itu 9,6 watt. Untuk pengujiannya di sini gue menggunakan testbed, prosesornya itu Ryzen 5 3500X, RAM-nya ini menggunakan Thermaltake 16GB 3200 MHz, motherboardnya ASRock Steel Legend B550M. Untuk storage-nya di sini gue menggunakan SSD dari Team Group 256. GPU-nya Asus TUF RX 5600 XT dan power supply-nya Corsair RM850X. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja ngetes CPU cooler dari Aerocool Mirage 5 dengan Huawei Info untuk memonitoring suhunya. Yang pertama Cinebench R20, kita akan ngetes selama 3 kali loop dengan Ryzen 5 3500X, jalan secara default 3,5 GHz, itu menghasilkan suhu maksimum mencapai 68 derajat Celcius. Dan untuk rata-ratanya ini 62 derajat Celcius. Setelah itu gue overclock ke Ryzen 5 3500X di 4,3 GHz, itu menghasilkan suhu maksimum di 166. Untuk rata-ratanya di 90 derajat Celcius. Gue bisa bilang untuk tes overclocking Ryzen 5 3500X di Cinebench R20 ini terbilang panas. Setelah itu tes menggunakan Huawei Bot dengan 3 kali loop aja, jalan secara default 3,5 GHz. Itu bisa menghasilkan maksimum di 70 derajat Celcius. Rata-ratanya bisa di 54 derajat Celcius. Pada saat overclocking di 4,3 GHz, bisa menghasilkan maksimum di 76 derajat Celcius. Dan untuk rata-ratanya itu di 69. Hasil yang cukup stabil suhu yang dihasilkannya. Yang terakhir menggunakan Full Mark, jalan secara default 3,5 GHz, menghasilkan maksimum di 65 derajat Celcius, dan untuk rata-ratanya itu 50 derajat Celcius. Kalau di overclock 4,3 GHz, ini bisa mencapai suhu maksimumnya di 65 derajat Celcius. Dan untuk rata-ratanya itu dapat 62 derajat. Kalau untuk RGB-nya, dia ini tidak ada RGB controller. Jadi bagi motherboard kalian yang belum support ARGB 3 pin, CPU cooler ini hanya berjalan dengan kondisi rainbow aja. Tapi jika motherboard kalian support 3 pin ARGB, warna-warnanya pun ini bisa diatur oleh motherboard kalian masing-masing. Nah, gimana menurut kalian tentang CPU cooler dari Aerocool Mirage 5 ini yang barusan udah kita tes? Menurut gue sih udah lebih dari cukup untuk menghandle panasnya prosesor Ryzen 5 3500X yang jalan secara default dan di overclock ya. Nah, kalau untuk masalah desain ini sebenarnya tergantung preferensi masing-masing aja dan juga selera. Ada juga yang suka dengan bentuk seperti ini, ada juga yang kurang suka dengan bentuknya. Kalau kita ngomongin masalah harga, untuk CPU cooler Aerocool Mirage 5 ini dibanderol di harga 400 ribuan. Itu udah yang paling murah ya. Kalian tuh bisa cek aja di toko online kesayangan kalian. Oke, mungkin reviewnya cukup sekian aja. Bagi kalian yang pengen support channel ini, bisa subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai CPU cooler dari Aerocool. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you in the next video.